Bab 3000. Badai amukan Reiki muncul. Ye Zun meminta Nicholas Peng untuk membeli pedang abadi. Vinola Su dan Gong Yao juga tidak menyukai apapun. Pada akhirnya, melihat orang yang melawan kita kesal, aku benar-benar lega. Lelang berlangsung hampir sepanjang hari, dan semua orang sedikit lelah. Sarah Van duduk di kursi dengan senyum di wajahnya. Ya, idiot ini menghabiskan begitu banyak koin roh. Dia mengira dia menyerang Kak Erik, tapi malah menyinggung Sonny Yuan. Rama Ji pun tertawa. Sayang sekali paviliun harta karun dan kultivator yang melelang manik es dingin itu yang mengambil semua keuntungannya. Mau bagaimana lagi, selama aku bisa melihat orang ini kesal, aku akan senang. Semua orang sedang berbicara ketika mereka mendengar ketukan di pintu, kemudian Master Kong masuk sambil tersenyum. Teman seiman, aku datang untuk menghitung keuntungan dan kerugian koin roh dari jual beli harta karunmu. Master Kong membungkukkan tangannya dan menjelaskan tujuannya. Kakak Cheng, apakah kamu juga melelang barang? Dengan orang luar di sekitar, Ramaji juga mengubah nama Eric Qin. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Eric Qin juga mengambil harta untuk dilelang, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Itu benar, tetapi hanya satu barang. Eric Qin tersenyum sedikit. Satu tidak apa-apa. Tentu saja, jika itu manik es dingin, itu akan menghasilkan banyak uang, kata Sarah Van sambil tersenyum. Teman seiman, item yang kamu beli harganya total 46 juta koin roh, dan penjualan item menghasilkan 70 juta koin roh, tidak termasuk biaya penanganan. Ini adalah 17 juta koin roh, silakan lihat. Master Kong menghitung uangnya lalu menyerahkan sebuah tas penyimpanan kepada Eric Qin. Awalnya hanya serah terima sederhana, tetapi ketika angka itu disebutkan, penonton tiba-tiba terdiam. Mata Sarah Van melebar, dan Ramaji ngeri. Ye Zun dan Gong Yao bahkan lebih tercengang. Berapa banyak? Apa kata Master Kong? Sepertinya Eric Qin menjual barang dan menghasilkan 70 juta koin roh. Angka ini sangat familiar bagi semua orang. Dan seperti yang Eric Qin katakan dengan jelas, dia mengirim harta karun untuk lelang. Harta karun, 70 juta koin roh, di seluruh lelang, itu adalah manik es dingin. Kakak Cheng, ternyata kamu yang lelang manik es dingin. Ramaji tidak percaya, dan kemudian dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mereka masih sedikit kesal sebelumnya, dan mereka merasa bahwa Eric Qin dikerjai oleh Snot Zhang. Ternyata semuanya ada dalam rencana Eric Qin. Ini akhirnya masuk akal. Eric Qin tidak membiarkan semua orang membantu mengumpulkan koin roh, dan berhenti menawar. Bertujuan untuk menipu Snot Zhang. Haha. Si idiot di sisi lain ini mengira dia membuat kepala muda keluarga kesal, tapi dia benar-benar kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya. Gong Yao tersenyum dan lebih mengagumi Eric Qin. Kakak ipar teman kultivator, kamu terlalu licik, aku akhirnya mengerti. Sarah Van juga terlihat kagum, menarik lengan Eric Qin, matanya bersinar. Tidak heran kamu terus menaikkan harga sebelumnya, dan bertanya-tanya mengapa kamu tidak membiarkan Nicholas Peng membantu. Haha, ternyata kamu sedang menjebak orang di seberang. Kamu sekalian saja terima aku sebagai murid kamu, aku hanya fokus mempelajari ini. Sarah Van di Sekte HOIW juga merupakan karakter penyihir kecil yang ditakuti semua orang, dan dia tidak jarang menjebak orang lain. Tentu saja, Sarah Van tidak menggertak yang lemah. Dia hanya menargetkan para murid yang suka menggertak orang lain, menggertak yang lemah dan takut yang tangguh. Tapi biarpun dia menipu banyak orang, jika dijumlahkan, itu tidak sebanyak Eric Qin menipu orang sebesar 70 juta koin roh sekaligus. Mereka juga mengatakan sebelumnya bahwa akan sangat bagus jika Eric Qin menjual manik es dingin itu, dan tidak berharap itu benar. Meskipun dia tidak menamparkan wajah Snot Zhang secara langsung, itu cukup keren untuk menipu pihak lain begitu banyak. Master Kong, kamu selalu memimpin pelelangan, siapa yang di dalam ruang pribadi No. 20, kamu bilang saja padaku. Ramaji jelas mengenal lelaki tua berambut putih itu, jadi dia bertanya tanpa basa-basi.
Bahkan jika dia tidak rugi kali ini, penargetan pihak lain yang disengaja membuat Ramaji marah. Tuan Muda Ji, jangan mempersulitku. Ada aturan untuk setiap profesi. Kami tahu privasi para tamu dan kami tidak bisa memberi tahu orang. Master Kong tersenyum pahit. Tidak bisa menjawab sama sekali. Apa aku harus bertanya pada ketua pavilion kalian? Ramaji mengancam dengan cemberut. Aku menyarankan Tuan Ji untuk tidak melakukan ini, bahkan ketua pavilion harta karun tidak akan memberitahu, dan mungkin akan memberitahu ayahmu. Tuan Kong malah membujuk sambil tersenyum. Mendengar ayahnya, Ramaji terbatuk-batuk dan diam. Tuan, aku tidak menanyakan ini, tapi di dalam ruang pribadi nomor 20 ada hubungannya dengan tanaman spiritual. Kata Erikin tiba-tiba. Master Kong tersenyum lebih lebar. Dengan kebijaksanaan Tuan, aku yakin kamu dapat menebak identitas pihak lain. Sangat tidak nyaman bagi aku untuk mengungkapkan ini. Master Kong menggelengkan kepalanya, tetapi Erikin memperhatikan bahwa kepala pihak lain digoyangkan 3 kali. Terima kasih, Tuan, aku mengerti. Erikin tersenyum sedikit. Aku tidak mengatakan apa-apa. Jika bisa menebak, itu juga kemampuan Tuan Cheng, dan itu tidak ada hubungannya dengan aku. Setelah mengatakan ini, Master Kong tersenyum dan berbalik untuk pergi. Kak Cheng, mengapa aku merasa kalian sedang bermain teka-teki? Apakah kamu tahu siapa itu? Nimo Yu, kata Ramaji. Saudaraku, apa hubungan Nimo Yu dengan tanaman spiritual? Rimaji menggelengkan kepalanya. Setelah kontak selama 2 hari ini, Rimaji tidak lagi memiliki sikap teliti seperti Erikin sebelumnya, dan secara bertahap menemukan bahwa Erikin memang memiliki titik terang yang dikaguminya. Bukan mereka, jangan pikirkan itu, kita harus kembali. Erikin tersenyum, tetapi dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Bertanya tentang apa yang disebut tanaman spiritual, tentu saja, mengacu pada pohon, yang merupakan arti dari namanya Senot Zhang. Dan Master Kong menggelengkan kepalanya 3 kali, dan tumpukan dari 3 tanaman kebetulan artinya adalah senot. Dalam identitas Master Kong, dan sikap yang ditampilkan. Jika ini juga bisa menjadi kebetulan, tidak akan ada kebetulan lagi di dunia. Selain itu, Erikin curiga bahwa itu adalah Senot Zhang sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya memang orang ini. Namun, Senot Zhang mencoba yang terbaik untuk menghentikan apapun yang dia butuhkan, terutama jika itu ada hubungannya dengan meningkatkan kekuatannya. Dia lebih suka salah menebak daripada melepaskannya. Apakah orang ini mencoba membujuk dirinya untuk tidak melakukan sesuatu pada dia di jurang galaksi? Tapi Erikin tidak takut apapun. Jika Senot Zhang datang, kebetulan dia bisa mengambil kembali teknik kelas 4 dan manik es dingin yang dia beli. Ketika beberapa orang meninggalkan pelelangan bersama, banyak kultivator baru saja keluar. Ketika semua orang meninggalkan aula lelang dan pergi ke kediaman masing-masing, langit berangsur-angsur meredup. Namun, jalan yang awalnya damai dihancurkan oleh raungan yang mengguncang langit dan bumi. Ledakan. Di malam yang semakin pekat, di sisi langit dan bumi, awan kabut tiba-tiba naik, diikuti oleh suara yang menggelegar, dan lebih banyak kabut yang tersebar ke langit seperti naga putih. Kemudian, terdengar suara gemuruh satu demi satu, seolah-olah master yang tak terhitung jumlahnya sedang bertarung, satu demi satu reiki berkedip dengan berbagai warna cahaya naik ke langit. Seperti deburan ombak yang menghantam pantai. Suasana kacau ini semakin meningkat dan menyebar semakin jauh. Ledakan. Salah satu kegilaan reiki besar yang bisa menenggelamkan seluruh pavilion harta karun tiba-tiba menyerbu ke arah semua orang. Seperti aura yang menutupi langit dan tangan besar, itu langsung menutupi setengah dunia dan menekan ke bawah. Bersambung.